Nah ini Islam jamaah ngaku ilmunya dari Mekah Madinah, dari Quran dan hadis. Ini kebohongan. Ini pembohongan publik ya, penipuan. Kita nggak bisa memastikan dari mana asal usulnya, tapi tanda-tandanya sejak awal ya seperti itu, bukan berubah di tengah jalan. Kenapa dikafirkan? Pertama tadi karena mereka menganggap jamaah mereka yang paling sah, padahal cara memahami dalil salah, tidak sesuai dengan ijma'nya para ulama, tidak sesuai dengan pemahaman Mekah Madinah juga nggak sesuai. Tukang sihir ini. Belakangan ini tukang sihir ini. Kalau ketemu saya makanya nggak ada yang berani natap mata. Tadi malam di warung ada yang ngelihat saya sekali, cepat pergi. Makanya kalau ada orang kok saya duduk ada yang cepat pergi ya itu Islam jamaah itu biasanya. Ketahuan. Jadi apa saja kira-kira yang penting ya, yang penting-penting aja di sini yang perlu kita sebutkan, nanti bisa diperjelas dalam tanya jawab insya Allah. Yang pertama, mereka membawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi tentang kewajiban berjamaah dan berimamah kepada golongan mereka. Ini intinya. Jadi kalau bertemu misalkan ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini jami'an yang dimaksud di dalam ayat itu, tetapilah agama Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan berjamaah. Mereka katakan ini jamaah kami. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah seperti mereka. Pokoknya kalau ketemu ayat atau hadis yang bisa dimaknai bermakna jamaah yang ada jaminan surganya, itu mesti mereka bawa, inilah jamaah kami, inilah jamaah kami. Jadi pemaksaan makna, penyelewengan makna untuk mengkultuskan seseorang atau menta'assubkan, menghizbiyahkan golongannya. Itu kesalahan pertama yang sangat mendasar. Kalau tadi saya nyebutkan secara ilmu tadi, secara ilmu mereka punya sistem mangkul bersanad tapi satu jalur. Itu yang membuat mereka tersesat dari sisi keilmuan, sehingga nggak punya perbandingan. Yang kedua, dari sisi membentuk golongan, mereka menguatkan apa yang ada pada mereka dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah dengan pengertian mereka. Kalau ditanya apa yang kamu yakin bahwa wa'tasimu bihablillah jami'an yang menetapi jamaah hanya Anda, maka jawabannya karena kami sudah bersatu, berkelompok dan membentuk, membaiat seorang imam pertama kali di Indonesia ini. Pertama kali di Indonesia ini sudah dibaiat dari tahun 41. Dari tahun 41. Berarti lainnya siapa saja kelompok yang membuat harus ikut kami. Apalagi yang belum membuat kelompok, yang tidak ikut berarti firqah. Berarti firqah. Melanggar ayat ini. Hadis yang selalu dipakai contohnya man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga, maka tetapilah jamaah. Nah, itu mereka langsung. Untuk di Indonesia ini, bahkan yang awam itu perasaannya seluruh dunia. Nah, yang dimaksud dari hadis ini adalah jamaah kami, golongan kami.
Jadi semua nanti ayat hadis semua ditarik, kami menetepi ayat ini, kami menetepi hadis ini. Alasannya karena sudah punya imam, sudah berbaiat dari tahun 41. Kalau ditanya tahun 41 sudah dibaiat, bagaimana cara baiatnya? Dibaiat oleh keluarganya, 3 orang. Lalu pakai dalil apa? Pakai dalil saya kunul wala nabiyya ba'di saya kunul khulafa fayakthurun. Setelah saya tidak ada nabi, yang ada adalah para khalifah. Dan sahabat bertanya, bagaimana Pak kalau banyak khalifah? Oleh Nabi dijawab, fu bi bai'atil awwal fal awwal. Ikutilah yang dibaiat pertama kali. Jadi mereka meyakini, mereka menetepi hadis itu. Khalifah berani. Khalifah. Nah, apa koreksi kesalahannya di sini? 1, jamaah yang dimaksud dalam ayat ataupun dalam hadis itu adalah persatuannya seluruh umat Islam. Nah, dia justru bikin kelompok sendiri, memisahkan diri dari umat Islam. Berarti apa? Firqah. Tapi perasaannya berjamaah karena punya imam. Kemudian imam yang dimaksud dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun ijma' para ulama adalah imamnya semua umat Islam yang punya kekuasaan, yang memerintah, mengatur semua umat Islam. Itu ayat Quran, itu hadis, itu ijma' para ulama, itu Mekah, Madinah seperti itu. Nah ini Islam jamaah ngaku ilmunya dari Mekah, Madinah, dari Quran dan hadis. Ini kebohongan. Ini pembohongan apa namanya, publik ya, penipuan. Kita nggak bisa memastikan dari mana asal usulnya, tapi tanda-tandanya sejak awal ya seperti itu, bukan berubah di tengah jalan. Dari awal seperti itu. Jadi membentuk hizbi, membentuk asabiyah, lalu mengambil dalil-dalil dari Quran dan hadis. Itu yang pertama. Jadi mereka membentuk jamaah, membentuk golongan, lalu menamakan dirinya jamaah. Yang dimaksud dalam Quran hadis ya jamaah kami. Karena ini kesalahan. Lalu yang kedua, mereka mengkafirkan siapapun yang tidak ikut bergabung dengan mereka. Mudahnya gitulah kalimatnya. Kenapa dikafirkan? Pertama tadi, karena mereka menganggap jamaah mereka yang paling sah, padahal cara memahami dalil salah, tidak sesuai dengan ijma'nya para ulama, tidak sesuai dengan pemahaman Mekah Madinah juga nggak sesuai ya. Mengkafirkan umat Islam yang lain karena mereka merasa yang jamaah yang surga adalah mereka. Bahkan dalil perpecahan umat menjadi 73 itu yang satu mereka. Sataftariku hadil millah ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Walaupun mereka sebut ma'ana alaihi wa ashabi, tapi terus digiring itu mereka. Umat ini akan pecah jadi 73, 72 diancam neraka. Kalau mereka wajib kekal masuk neraka, yang satu wajib surga, dijamin surga. Siapa satu? Al-jamaah. Siapa jamaah? Kami. Iya, saya dari cabai rawit itu sudah hafal dalil ini dari kecil, dan sudah merasa bahwa di antara 72 satu itu jamaah kita saja, lainnya neraka. Dan neraka semua. Itu di antara dalil yang dipakai. Jadi lainnya berarti 72. Kalau ditanya 72 itu yang mana saja? Pokoknya wong jobo itu 72. Ora usah dihitung. Orang di luar jamaah kita 72. Yang satu itu ya kita ini saja. Berarti 72 itu pasti neraka dan kekal di neraka. Padahal ini Rasulullah menceritakan intinya
Islam Muslim memang akan pecah. Ulama membukukan secara akidah. Perselisihan dalam akidah asal usulnya menjadi 72, namun setelah itu berpecah-pecah lagi, Allahu alam. Sampai sekarang sampai berapa? Yang satu yang akidahnya masih lurus, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti 3 qurun mufaddalah as-salafus saleh. Maka ini ma ana alaihi wa ashabi. Mereka nggak kenal kayak begini. Pokoknya 72 itu wong jopo, 1 itu awake dhewe. Gitu aja. Dibukakan syarah, dijelaskan, ini apa ini, kitab karangan, kitab menyesatkan. Semua ditolak, harus mengikuti pemahaman yang ada. Dalil lain yang paling diandalkan nih, menjadi dalilnya imam pusat, imam desa, imam daerah, imam desa, imam kelompok, sak para dai-dainya, la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil bai'ah. Mereka tambah itu yang lama-lamanya, wala bai'ata illa bit ta'ah. Ucapan Khalifah Umar, mauquf kepada Khalifah Umar, dan dhaif. Dhaif itu nggak bisa untuk hujjah, apalagi terhadap hal yang sangat tinggi, sangat menentukan dalam agama ini. Langsung mereka maknai la islama, tidak ada Islam, tidak sah Islam, berarti kafir. Gitu kesimpulannya, berarti kafir kecuali dengan berjamaah. Kalau sudah begini, kata-kata saya tadi di depan, kalau sudah ada kata-kata jamaah, mereka tarik dah. Yang lain nggak bisa. Kami saja. Ini jamaah. Siapa ini jamaah? Kita. Dasarnya itu tadi, membentuk imam, membentuk jamaah dari tahun 41. Atas dasar dibaiat oleh 3 orang jumlahnya. Ada dalil 3 orang itu untuk apa? Dalil musafir, safar. Ya memang orang berkelompok boleh ngangkat pemimpin, walaupun hanya 3 orang, mengambil mafhum dari hadis itu boleh. Tapi maksudnya adalah bukan imam khalifah. Ini kan parah ini. Bukan imam khalifah, ini maksud untuk kemaslahatan sebuah kelompok ada ketuanya. Imam boleh, memang harus begitu. Masjid ketua takmirnya siapa? Kalau nggak ada ketuanya, ngatur sendiri-sendiri, nanti kacau nanti masjidnya. Ada kelompok ini, ada, harusnya kan begitu. Musafir kata Rasulullah, bepergian supaya lancar, 3 orang, 1 jadikan pemimpin. Nanti kelompok apa boleh. Kalau ini oleh Islam Jamaah dijadikan dalil apa? Sahnya pembaiatan tahun 41. Tapi dari tahun 41 sampai sekitar tahun 60 nggak disuarakan. Bahkan terjadi tahun 53 Haji Nur Hasan baiat kepada Wali Al-Fatah. Ada bukti, ada dokumennya, ada saksinya, tertulis. Itu tahun 60 baru ada baiat besar 500 orang di Gading. Dan itu muridnya semua. Dan ini secara apa namanya, kalau dihubungkan dengan teori atau kaedah mendirikan kekhilafahan, seandainya itu khalifah, apalagi itu hanya sebuah kelompok nggak ada kayak begitu. Itu kekhilafahan saja ini secara urutan sudah nggak jelas, sudah jelas nggak, apalagi di negara Indonesia sudah tegak ada